Part 45. Setelah ditanya apa maksud dari tindakan tersebut oleh Roman Dimitri, Count Batius pun berkata, dengan mengatakan, "Saya tidak bisa meminta Anda untuk mempercayai saya karena dulunya saya adalah pengkhianat. Tapi, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat sumpah. Saya, Batius, persembahkan seluruh hidupku untuk Roman Dimitri. Anggap saja keputusan saya menjadi utusan sebagai bukti dari kesetiaan saya. Saya tidak mengharapkan perlakuan yang sama seperti orang-orang terdekat Anda. Namun, silakan menggunakan saya mulai dari sekarang sampai seterusnya. Selama saya bisa menjalani kehidupan sebagai orang kuat dengan kehormatan dan kekayaan di samping Anda, saya akan melakukan apapun. Mohon terima kesetiaan saya." Roman yang mendengar sumpah dari Count Batius, dia pun merasa kalau tidak ada maksud tersembunyi dari tindakan Count Batius, dan di waktu yang bersamaan, Roman menyadari, kalau perasaan yang timbul tersebut adalah hubungan antara seorang tuan dan bawahannya, dan karena hal tersebut, Roman pun mulai menyukai kepribadian yang dimiliki oleh Count Batius. Kemudian, dia pun berkata, karena sumpah setianya kepadanya, Roman menjanjikan kalau Count Batius akan mendapatkan apapun yang dia inginkan karena sudah menjadi bawahannya. Setelah beberapa hari berlalu, Count Batius pun akhirnya memulai perjalanannya untuk menjadi utusan dari kerajaan Kairo, dan di dalam perjalanannya tersebut, salah seorang yang mendampinginya, dia pun bertanya kepada Count Batius, bagaimana dirinya bisa mengetahui kalau mengkhianati orang yang Count Batius layani akan membawakan keselamatan. Karena sejujurnya, pria tersebut berkata kalau dirinya benar-benar tidak mengerti, meski sudah hal biasa dengan mengalami kegagalan berkali-kali. Tapi apa yang dilakukan oleh Count Batius, setiap mengambil keputusan, dirinya bisa selamat karena memihak individu yang kuat. Lalu, Count Batius pun berkata, dengan mengatakan, orang-orang salah paham atas satu hal, terdapat romansa dalam pengkhianatan. Mereka yang memegang kekuasaan mendedikasikan diri mereka untuk mencapai posisi mereka. Karena itu, aku tidak pernah membantah dan selalu setiamu. Apa yang akan kau lakukan kalau ada orang yang bahkan tidak ragu-ragu mengorbankan dirinya meski bawahan yang setia pun akan ragu melakukan itu? Dan pria yang bertanya pun menjawab, kalau mungkin, dirinya akan membiarkannya berada di sisinya dan memanfaatkannya. Kemudian, Count Batius pun melanjutkan perkataannya dengan berkata, kalau dia setuju dengan jawaban dari pria tersebut, serta berkata kalau tindakan yang ia ambil adalah satu-satunya kesempatan seorang pengkhianat bisa diterima sebagai bawahan. Namun terlepas dari itu, hal yang sebenarnya yang dirasakan oleh Count Batius adalah dirinya sendiri pun tak menyukai kehidupan seorang pengkhianat, karena alasannya hidup sebagai pengkhianat adalah belum ada orang yang pantas menerima kesetiaannya. Namun setelah melihat Roman Dimitri, Count Batius berpendapat kalau orang yang dia cari adalah dirinya. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Count Batius pun sampai di kota yang bernama Alexander, ibu kota kekaisaran Kronos, dan tak berselang lama, seorang prajurit pun datang dan menyuruh Count Batius untuk mengikutinya, dan di dalam perjalanannya tersebut, setelah melihat ukiran dari armornya, Count Batius merasakan kalau aura yang dimiliki pria tersebut benar-benar luar biasa. Meski ksatria tersebut hanya ksatria ketujuh, Count Batius menyadari kalau ksatria tersebut lebih kuat dari Count Nicholas. Setelah mereka sampai dan memasuki ruangan kekaisaran Kronos, Count Batius pun merasakan intimidasi, dan kalau dirinya membuat kesalahan sedikit saja, Count Batius berpendapat kalau dia akan langsung mati di tempat tersebut, dan di sisi kaisar, dia yang sedang duduk di singgasananya. Saat melihat Count Batius menghampirinya, dia pun bertanya, apakah dia adalah Roman Dimitri? Dan Count Batius yang mendapatkan tekanan besar yang membuatnya tidak bisa bernafas, di saat dia memperkenalkan dirinya. Sebelum perkataannya selesai, kepalanya pun langsung didorong sampai menyentuh lantai oleh prajurit yang mengantarnya ke tempat tersebut. Kaisar Kronos yang belum diketahui namanya, dia pun berkata kepada Count Batius, kalau dia sudah mengecamkan di jauh-jauh hari, kalau yang harus datang adalah Roman Dimitri untuk mempersembahkan tangannya,
dan karena kerajaan Kairo tidak menuruti permintaannya dan malah mengirimkan Kaun Batius, Kaisar Kronos berkata kalau dia akan langsung mendeklarasikan perang terhadap kerajaan Kairo setelah memotong tangan Kaun Batius. Dan di sisi Kaun Batius, dia yang mulai terdesak pun mencoba membela dengan berkata, kalau kerajaan Kairo tidak menginginkan peperangan, kemudian meminta izin untuk mengizinkannya berbicara sebentar, dan jika setelah apa yang akan ia utarakan selesai dan Kaisar Kronos tidak setuju dengan perkataannya, Kaun Batius dengan sukarela mempersilahkan Kaisar Kronos untuk memotong tangannya, atau bahkan jika menginginkan kepalanya. Kaun Batius berkata kalau dia dengan senang hati akan memberikan hal tersebut, dan Kaisar Kronos yang mendengar itu, dia pun berkata kepada Kaun Batius untuk berhati-hati. Karena kalau Kaun Batius tidak bisa meyakinkannya, Kaisar Kronos berkata kalau dia akan langsung memenggal kepala Kaun Batius. Kaun Batius pun memulai pembicaraannya untuk memberikan kerajaan Kairo keunggulan dengan memanfaatkan situasi kekaisaran Kronos yang tidak bisa bergerak dengan bebas. Kaun Batius melanjutkan pembicaraannya tanpa menyinggung harga diri dari lawan bicaranya. Dia menyampaikan kalau pembenaran keterlibatan Kronos dalam perang saudara Kairo tidak cukup kuat. Bahkan 5 dari 6 negara, kecuali Kekaisaran Valhalla, menyetujui keberatan kerajaan Kairo. Diketahui, sebelum Kaun Batius pergi ke Kekaisaran Kronos, dia pun diberitahu kondisi dari Kekaisaran Kronos dengan mengatakan, bahkan jika perang besar melawan serikat 6 kerajaan, Roman berkata kalau Kekaisaran Kronos tetap akan menjadi pemenang, tetapi yang menjadi masalah adalah setelah perang berakhir, karena Kronos yang pastinya kehilangan banyak kekuatan, mereka harus mempertimbangkan keberadaan Valhalla yang mungkin akan memulai perang. Dan karena hal tersebut, Roman menyuruh Kaun Batius untuk memanfaatkan hal tersebut, agar Kaisar memperhitungkan situasi mereka dengan adanya variabel dari Valhalla. Dan karena informasi tersebut, Kaun Batius pun mengatakan apa yang sudah Roman perintahkan kepada Kaisar Kronos, yang membuat kondisinya mulai bisa dikendalikan oleh Kaun Batius. Kaisar Kronos yang mendengar apa yang dikatakan oleh Kaun Batius, dia pun lalu berkata dengan mengatakan, kau benar-benar memutar otakmu. Aku akan mengesampingkan masalah ini asalkan kalian mengembalikan semua tahanan perang. Namun, hukuman terhadap Roman Dimitri adalah masalah yang berbeda. Mulai detik ini, akan ada asasin yang mengunjunginya setiap malam. Dia sudah membunuh orang-orang dari Kronos, dan aku adalah Kaisar Kekaisaran Kronos. Aku akan membuatnya membayar dengan darahnya. Dan di waktu itu, Kaun Batius pun menyadari, kalau tujuan awal Kaisar Kronos bukan perang melawan kerajaan Kairo, melainkan untuk menyelamatkan tahanan perang dan memojokkan kerajaan Kairo untuk menunjukkan status mereka dengan cara membunuh Roman Dimitri. Setelah pembicaraan mereka selesai, Kaun Batius yang kembali ke wilayah Kairo, dia yang awalnya ingin membuktikan kemampuannya terhadap Roman, dan nyatanya dia tidak mampu melakukan hal tersebut. Dia yang menemui Roman pun meminta maaf, tetapi saat Roman berkata kalau Kaun Batius sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, dia yang kebingungan pun bertanya kepada Roman, apakah Roman sudah menduga hasil dari pertemuan tersebut, dan Roman pun berkata, kalau Kekaisaran Kronos tidak pernah menyerah pada sesuatu yang mereka inginkan, soalnya dari awal, Roman berkata kalau incaran mereka adalah dirinya, lalu, Kaun Batius bertanya kembali, apakah benar-benar tidak masalah dengan situasi tersebut? Dan Roman pun berkata kepada Kaun Batius untuk tenang saja. Karena masalah tersebut, Roman berkata kalau itu masih bisa ia tangani. Dan di waktu yang bersamaan, Roman pun merasa senang. Karena upaya pembunuhan yang akan dilakukan tanpa henti oleh Kekaisaran Kronos, sudah seperti rutinitas hariannya sebagai Heavenly Demon saat masih menjadi Baek Jong Hyuk. Dan karena situasinya mulai menarik, Roman pun sudah tak sabar, siapa yang akan dikirim oleh Kaisar Kronos untuk membunuhnya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.